Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan ini kita memasuki salah satu aspek paling krusial dalam dunia teknik elektro, yaitu keselamatan kerja dalam pekerjaan kelistrikan. Materi ini bukan sekadar pelengkap atau teori tambahan, tetapi merupakan fondasi utama yang menentukan apakah seorang teknisi dapat bekerja dengan aman atau justru menghadapi risiko fatal. Seperti yang terlihat pada halaman awal, pembahasan ini menempatkan alat pelindung diri (APD) dan prosedur kerja aman sebagai dua pilar utama keselamatan. Artinya, kemampuan teknis saja tidak cukup. Seorang engineer yang hebat tetapi mengabaikan keselamatan justru menjadi sumber bahaya, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Kesadaran awal, keselamatan bukan opsional. Pada halaman 2 dijelaskan bahwa sebagian besar kecelakaan listrik sebenarnya dapat dicegah. Makna dari pernyataan ini sangat dalam. Kecelakaan bukan selalu karena ketidaktahuan, tetapi sering karena kelalaian. Dalam dunia kerja nyata, teknisi sering merasa sudah biasa. Pekerjaan dianggap rutin, prosedur mulai diabaikan. Padahal, satu langkah yang dilewati dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Seorang engineer profesional tidak hanya dinilai dari kemampuannya memperbaiki sistem, tetapi dari kemampuannya menghindari risiko. Kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa. Pada halaman 3 dijelaskan bahwa mahasiswa harus mampu memahami APD, memilih APD, menggunakan APD, menerapkan SOP. 4 poin ini bukan sekadar capaian akademik, tetapi keterampilan hidup di dunia teknik. Banyak kecelakaan terjadi bukan karena APD tidak tersedia, tetapi karena salah memilih, salah menggunakan, atau tidak digunakan sama sekali. Pemahaman mendasar tentang APD. Pada halaman 4 dijelaskan bahwa APD adalah lapisan perlindungan terakhir. Ini adalah konsep yang sangat penting dalam K3. Pertama, eliminasi bahaya. Kedua, rekayasa teknik. Terakhir, APD. Artinya, APD bukan pengganti sistem aman, tetapi pelindung terakhir jika sistem gagal. Fungsi APD dalam kelistrikan. Melindungi dari sengatan listrik, melindungi dari arc flash, mengurangi dampak cedera. Dalam konteks energi listrik, bahaya tidak terlihat secara kasat mata. Tidak seperti api atau benda tajam, listrik tidak bisa dilihat, tetapi efeknya bisa langsung fatal. Perbandingan nyata di lapangan. Pada halaman 5 ditampilkan ilustrasi visual perbedaan penggunaan APD. Dari gambar tersebut terlihat 3 kondisi. Teknisi dengan APD standar, teknisi dengan APD lengkap tingkat tinggi, pekerja tanpa APD memadai. Perbedaan ini bukan sekadar visual, tetapi perbedaan tingkat keselamatan. Teknisi dengan APD lengkap, terlindungi dari berbagai risiko, siap menghadapi kondisi ekstrim. Pekerja tanpa APD, langsung terpapar risiko, tidak memiliki perlindungan. Ini menunjukkan bahwa APD bukan formalitas, tetapi proteksi nyata. Jenis APD dan perlindungannya. Pada halaman 6 dijelaskan berbagai jenis APD. Setiap APD memiliki fungsi spesifik. Helm melindungi kepala, sarung tangan melindungi tangan, sepatu mencegah arus ke tanah, face shield melindungi wajah, baju arc flash melindungi tubuh. Pemahaman penting, tidak ada satu APD yang melindungi semua. Perlindungan harus berlapis. Sarung tangan isolasi sebagai APD kritis. Pada halaman 7 dijelaskan detail sarung tangan isolasi. Ini adalah APD paling vital karena tangan adalah bagian tubuh yang paling sering kontak. Sarung tangan memiliki kelas tegangan dari 500 V hingga 36 kV. Artinya, tidak semua sarung tangan cocok untuk semua pekerjaan. Selain itu, harus diuji berkala, harus disimpan dengan benar, harus diperiksa sebelum digunakan. Ini menunjukkan bahwa APD juga membutuhkan perawatan. Bahaya ARC flash dan perlindungannya. Pada halaman 8 dijelaskan arc flash dengan suhu mencapai 20,000 derajat C. Ini adalah salah satu bahaya paling mematikan dalam kelistrikan. Efeknya, luka bakar serius, tekanan ledakan, radiasi panas. APD khusus seperti baju tahan api, sarung tangan khusus, face shield, dirancang untuk menyerap energi, mengurangi dampak, risiko fatal tanpa APD. Pada halaman 9 dijelaskan konsekuensi nyata. Henti jantung, luka bakar, kebutaan, kematian. Data penting, 85% kecelakaan dapat dicegah. 70% terjadi karena tidak memakai APD. Ini bukan angka kecil,
tetapi fakta yang harus menjadi kesadaran. Prosedur kerja aman sebagai sistem terstruktur. Pada halaman 10 dijelaskan bahwa prosedur kerja tidak boleh dilewati. Prosedur ini terdiri dari langkah. Sebelum kerja, saat kerja, setelah kerja, setiap langkah memiliki verifikasi. Artinya, keselamatan bukan tindakan spontan, tetapi sistem yang terencana. LOCKOUTTAGOUT, LOTO, sebagai standar internasional. Pada halaman 11 dijelaskan LOTO. Ini adalah prosedur untuk memastikan tidak ada energi listrik, tidak bisa dinyalakan kembali. Langkahnya, notifikasi, isolasi, penguncian, pelabelan, verifikasi. LOTO adalah bentuk kontrol paling efektif dalam pekerjaan listrik. SOP kerja dalam 3 fase. Pada halaman 12 dijelaskan SOP terdiri dari persiapan, analisis risiko, cek APD, verifikasi tegangan, pelaksanaan, gunakan APD, jaga jarak, gunakan alat isolasi, penutupan, rapikan, lepas LOTO, dokumentasi. Ini menunjukkan bahwa keselamatan adalah proses berkelanjutan. Kesalahan umum yang sering terjadi. Pada halaman 13 dijelaskan kesalahan fatal. Tidak menggunakan APD, bekerja dalam kondisi basah, tidak mematikan listrik, mengabaikan LOTO. Kesalahan ini sering terjadi karena terburu-buru, merasa pekerjaan sederhana, padahal justru disinilah kecelakaan terjadi. Studi kasus kecelakaan nyata. Pada halaman 14 dijelaskan kasus teknisi 380V. Penyebab utama, tidak pakai sarung tangan, tidak LOTO, tidak cek tegangan, akibat luka bakar serius. Pelajaran penting, tidak ada pekerjaan yang aman tanpa prosedur. Pengendalian risiko dan MINDSET keselamatan. Pada halaman 15 dijelaskan pentingnya APD, SOP, pelatihan, mindset. Safety mindset berarti tidak meremehkan risiko, tidak terburu-buru, selalu disiplin. Praktikum sebagai latihan nyata. Pada halaman 16 mahasiswa diminta identifikasi APD, memilih APD, menggunakan APD, simulasi LOTO. Ini sangat penting karena keselamatan harus menjadi kebiasaan, bukan teori. Inti pemahaman yang harus ditanamkan. Dari seluruh materi, APD adalah wajib. SOP harus diikuti. Keselamatan adalah tanggung jawab individu. Mahasiswa sekalian, dari seluruh pembahasan ini dapat dipahami bahwa keselamatan kerja bukan sekadar aturan, tetapi merupakan bagian dari profesionalisme seorang engineer. Seorang teknisi yang baik bukan hanya yang mampu memperbaiki sistem, tetapi yang mampu bekerja tanpa menciptakan risiko. Keselamatan adalah keputusan yang diambil setiap detik dalam pekerjaan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.